Silakan Alexa dulu. Ya, kalau sportif gini kan enak ya diskusinya. Itu kan abang tadi membahas, kalau aku nggak salah dengar, itu kan tentang Isa yang disuruh, yang disampaikan di situ narasinya kan. Nah, antara Isa dengan Yesus itu kan nggak mix, beda gitu loh. Nah, kita memang bahas pengikut Nabi Isa. Tadi kan pertanyaan host itu adalah di mana? Iya. Nah, gitu loh. Kalau masalah, kalau konteksnya itu ke Isa kan nggak ada masalah. Sekarang yang dipermasalahkan itu kan ke Kristusnya. Nah, jangan lari dulu ke sana. Yang kita bahas Alexa, itu Anda mengikuti Nabi Muhammad. Ada orang juga mengikuti Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad berakhir di kuburan sampai hari ini ya. Kalau abang kan konteksnya kan, maaf cakap, ini abang kan bertanya gitu ke seberang orang abang kan gitu. Akulah orang seberang abang kan gitu. Selamat datang di gereja YouTube. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan debat terbuka antara Soyatul dengan penanya-penanya. Dari umat muslim kita akan mendengar bagaimana penjelasan yang begitu tegas, kuat daripada Soyatul yang akan memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang bertanya serta memiliki ilosoi yang salah tentang ketuhanan Yesus dan ingin menyerang dan mematahkan keimanan Kristen. Namun inilah kesempatan bagi Soyatul untuk membuka pikiran mereka sehingga mereka akan mempertimbangkan, ikut Yesus atau ikut yang lain. Yuk mari sama-sama kita mendengarkan dengan seksama. Persiapkan hati dan pikiran saudara dan jangan lupa tentu sediakan kopi yang hangat untuk dinikmati sambil mendengarkan debat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Isa, Alexa, dengar-dengarnya dipotong dulu ya. Dari awal juga saya bertanya tentang Nabi Isa, tapi si Yayat menjawab selalu larikan ke Alkitab. Paham Anda? Bukan kami yang salah ya dari tadi. Dan ini yang dibuka tentang ini dari mana? Dari sumber kalian loh. Iya. Ini kita berbicara tentang Isa. Iya. Lah kenapa Anda? Sekarang Alexa dengar dulu. Kenapa Anda marah ke kami? Salah kami apa? Enggak ada marah. Anda harusnya urusannya sama Yayat. Kami tadi membahas Isa. Aku marahnya itu karena ada statementmu tadi membilangkanmu itu panggil bawa ke sini gitu biar aku tatar gitu. Kamu dengar. Memang harus ditatar. Memang harus ditatar. Saya dengerin Alexa. Pak, benar harus ditatar. Tahu nggak kenapa harus ditatar? Alkitab dicatat dimasukkan di mana? Di kalian. Terus di seenak-enaknya diganti. Wajar harus ditatar gitu loh. Bukan cuma Bu Sophie ya. Saya pun setuju kalau itu harus ditatar. Harus ditatar. Harus ditatar. Kenapa? Tidak mengimani tapi dicolong-colong. Tidak diimani tapi dicolong-colong, diganti-ganti. Kalian pencuri. Kalian pencuri. Kalian tak tahu malu. Pencuri. Kalian pencuri. Oke, yang pencuri di bawah dulu. Yayat kayaknya lebih pintar dibanding kamu kayaknya. Kamu turun dulu coba Alex saya. Di bawah dulu kamu belajar dulu. Yang pencuri di bawah dulu ya. Belajar dulu yang pencuri. Oke, lanjut Bu Soti. Ituin aja ini salah. Biar belajar dulu di bawah. Yang pencuri di bawah dulu. Biar ngerti apa artinya pencuri. Minum es enak banget itu. Departemen agama sembarangan. Iya, gua minum es nih. Iya, dia tidak mengakui dia mencuri. Orang bodoh pun tahu kalau kalian itu mencuri. Udah gitu diganti lagi. Kalau Alkitab kita ambil dari penafsiran Quran, saya tafsirkan seenak cara pandang Alkitab bagaimana? Wow, kalian. Hah? Kalian Isa dibilang disamakan dengan Kristus,
Sudah gitu Isa keponakannya Musa dan Harun aja kalian menyalah-nyalakan Alkitab. Padahal itu sejarah. Ya secara sejarah itu karian. Ya, bagaimana mungkin Isa jadi keponakannya Musa dan Harun sejaman sama Musa? Malah kalian tadi menyalahkan dari Daud, Raja Daud mengejar suruh menangkap Isa Al-Masih. Daud dan Isa Al-Masih sejaman, malah kalian salahkan Alkitab. Itu sejarah kok. Kan gobloknya kalian itu loh. Suruh orang MUI ke sini. Ya, hadapi saya kalau berani. Suruh Departemen Agama memberikan pertanggungjawaban kenapa mereka mengambil Alkitab untuk menafsirkan Quran. Saya mau dengar dari orang Departemen Agama sendiri bicara di seluruh masyarakat Indonesia. Gak usah banci kalian, Islam Indonesia. Ya, beraninya menista agama orang. Ya. Tapi kalau kita jewer, kita bukain kalian Quran, gak terima. Heran saya sama kalian. Gak terima. Maunya apa kalian? Islam Indonesia. Oke. Agama Kristen ambil dari Alkitab Kristen. Selama tidak menarik penafsirannya dari Alkitab Kristen, saya bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, demi kuda yang berlari terengah-engah, saya tidak akan berhenti untuk mengekspos nabimu dan akhlak bejat daripada nabimu. Dengerin kalian itu ya. Dan saya di sini bebas berkuar-kuar apapun. Ya, tidak ada yang membatasi saya di sini mau ngomong apa. Jadi kalian di Indonesia jangan kalian sembarangan dengan kami orang Kristen. Ya. Jangan kalian hanya berani menista agama Kristen di Indonesia. Mengambil Alkitab kami untuk menafsirkan Quran. Ya. Lalu kepanasan kalau kami membongkar data sejarahmu, betul nggak? Giliran disenggol dikit marah, giliran kita semuanya dicomot. Giliran kita mau meluruskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak sejaman dengan Musa seperti kata Quranmu. Isa Al-Masih itu mamahnya adalah Maryam, saudara perempuan Harun, Harun saudara laki-lakinya Musa, dan mereka anaknya Imron. Maryam itu binti Imron di surah 66 ayat 12. Itu salah sejarah besar dan itu sudah cukup untuk membuktikan pada saya bahwa Quran ini buatan manusia. Jadi kalau tahun 2023 masih ada orang beragama Islam, itu namanya kebodohan dunia informasi, teman-teman. Ya. Bahkan saya baru melihat 2 TikTok, 2 video, satu tentang Iran. Bagaimana sekarang orang Iran berbondong-bondong masuk Kristen. Gereja-gereja bawah tanah di sana berkembang luar biasa, gereja selnya. Dan dia punya satu broadcast satelit namanya Mohabbat TV. Mohabbat TV ini menjangkau masyarakat Iran dengan bahasa Arab. Tentang kekristenan. Ya. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Muslim. Kalian jangan main-main di dunia informasi terbuka ini. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya baru melihat pendebat daripada apologet Muslim yang ada di Kanada. Siapa itu namanya tuh yang Syabir Ali. Ya. Orang Muslim sekarang mulai bertanya-tanya apakah Muhammad mempunyai budak seksual atau wanita simpanan. Konkubin itu wanita simpanan. Lalu Syabir Ali berkata, iya dulu Muslim nggak tahu ini, tidak banyak bertanya-tanya. Tapi di dunia informasi ini, mereka mendapatkan informasi yang begitu melimpah dari YouTube dan dari TikTok. Ya. Tentang siapa Muhammad. Kehidupan Muhammad itu sudah kita bongkar habis. Sehingga tidak ada lagi ruang tersembunyi bagi Islam untuk menutup-tutupi moral bejat nabinya. Dan menutupi pengajaran Islam. Ustadz Wi-Fi kemarin dari Nahdlatul Ulama, NU, sekretaris NU nih ya. Lapor kepada Habib Rizik. Dia mengkhawatirkan pemurtatan besar-besaran yang terjadi lewat media sosial. Kenapa? Karena apologet Kristen sekarang kita mengerti hadis, kita mengerti ajaran Islam. Kita membaca biografimu dan itulah yang mereka takutkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Semua murtadin Indonesia harus bersatu, baik yang di offline maupun online. Saya serukan pemurtadan ini harus kita dorong mempercepat sampai 70%. Itu yang Tuhan kasih pada saya bertahun-tahun yang lalu. Visi yang Tuhan kasih adalah 70% daripada bangsa Indonesia. Sekarang sudah 30%, teman-teman. Tugas kita tidak sukar, tinggal 40% lagi. Ya, pemurtatan dan gelombang ini harus terjadi. Sama seperti di Pakistan, teman-teman. Ketika Kristen di-ban, tidak boleh lagi didengarkan oleh rakyat Pakistan, negara sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, Sunnah Nabi ya, channel Sunnah Nabi, itu di-ban. Tetapi makin viral. Pada waktu itu Christian Prince di-ban dari Pakistan, tapi dia sudah berhasil menghasilkan murtadin-murtadin yang luar biasa. Salah satunya adalah teman saya yaitu Adam Seeker. Dan kalian tahu, Christian Prince tidak bisa berbahasa Urdu. Adam Seeker itu fasih berbahasa Urdu. Memang itu bahasanya dia, kayak kita bahasa Indonesia begini. Dan sekarang sekali live, dia menghasilkan pemurtatan yang luar biasa di Pakistan dan India.
dalam bahasa mereka sendiri. Sekali mereka live sekarang yang mendengarkan 5.000 sampai 12.000 Pakistan dan India. Abuna Zakaria Butros memurtadkan kurang lebih 16 juta orang muslim, termasuk syekh-syekh yang kalian nggak tahu aja sekarang ini. Ya, 16 juta, kepalanya dihargai 6 juta US dollar. Kau tipu saja. Ya. Loh, kalau kamu nipu, kamu datang ke sini, kamu temui saya di sini. Orang bagaimana mau ditemui oleh kamu aja sembunyi gitu kok. Loh, saya sembunyi, saya tidak pernah bersembunyi, saya tidak pernah berselingkuh, saya tidak pernah satu pun masuk penjara ataupun berurusan dengan polisi. Saya bahkan tidak pernah berurusan dengan orang pajak, berurusan dengan kepolisian, nama saya bersih. Saya tidak pernah bersembunyi, Pak. Ya. Jadi kalian muslim Indonesia siap-siap gulung tikar. Visi yang Tuhan berikan kepada saya penglihatan bertahun-tahun yang lalu, 70% dari bangsa Indonesia akan dimenangkan. Itu akan terjadi. Yesaya 60 itu akan digenapi. Tuhan berkata begini, dari kaum Bani Kedar dan Nebayot, pemanah-pemanah mereka hanya tinggal sedikit saja. Dan mereka akan seperti merpati yang pulang ke kandangnya. Anda baca nubuatan, Yesaya 60 ayat 7 dan 8. And God gave me this vision. Tuhan memberikan saya visi ini bertahun-tahun yang lalu. Dan ditemukan oleh seorang hamba Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil, teman-teman. Kalau Iran dari 75.000 masjid, 50.000-nya sudah tutup. And it will happen all around the world. Eropa sekarang sudah mulai menolak Islam. Di Amerika sini, murtadin-murtadin melayani orang-orang pengungsian Afghanistan yang mengungsi ke Amerika, dan sudah banyak dari mereka yang murtad. Gereja Arab di Amerika sini berkembang dengan sangat pesat. Saya kasih tahu Anda, termasuk salah satunya gereja Iran. And we will not stop. Kita tidak akan pernah berhenti berperang melawan kerajaan kegelapan. Saya kasih tahu Anda. Amin. Amin. It is time for our generation, teman-teman. Hidup kita nggak lama lagi. Saya memberikan ada tongkat estafet. Ya, saya memberikan ada tongkat estafet atas Al-Hayat di Indonesia. Gereja di Amerika itu banyak gereja yang gulung suaranya harus tikar. sampai ke seluruh dunia. Kita akan mendorong pemurtatan atas Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan gereja-gereja dan para murtadin di Indonesia untuk mempercepat proses pemurtatan atas Indonesia. Ya, gelombang ini akan terjadi. Ini generasi baru yang saya lihat. Kalau dulu pendeta-pendeta lewat KKR mengeluarkan dana besar miliaran untuk membuat kebangunan rohani dan kesembuhan rohani. Now it's time for our generation. Ini waktunya untuk generasi kita bangkit berapologet. Defense untuk membela iman kita dan mempertahankan iman Kristen dan bongkar siapa itu akhlak Muhammad. Bongkar ajaran Quran dan siapa itu Islam. Gereja tidak bisa mengajarkan ini, teman-teman. Saya belasan tahun menjadi Kristen, tidak satu pun saya pernah mendengar pendeta bicara tentang Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Christian Prince membuat satu gerakan besar atas seluruh dunia. Saya ingin melihat Irak segera dimurtadkan sama seperti Iran. Kita berdoa. Gereja bawah tanah Arab Saudi berkembang dengan sangat luar biasa, teman-teman, di bawah tekanan. Saya kasih tahu Anda. Ya. Justru tanpa penganiayaan dan tanpa tekanan akan membuat orang Kristen lemah, saya kasih tahu Anda. Anda berbahagia di negara di mana ditekan, api itu tidak boleh padam. Kalau Anda berada di Amerika seperti kita, teman-teman, di sini terlalu nyaman. Kekristenan terlalu nyaman Anda. Justru Anda bersyukur ketika Anda berada di Iran, di negara-negara yang kekristenan ditekan, akan semakin merambat, teman-teman. Syria, ya, lihat ketika orang-orang Kristen Koptik dibunuh, bukannya Kristen makin hancur, justru makin berkembang. Tapi tempat di mana nyaman, ada kenyamanan dan comfortable, saya kasih tahu Anda, be careful, berhati-hati. Ya. Karena itu api itu harus terus dikobarkan, teman-teman. Makanya saya nggak begitu di TikTok. Saya membagi waktu saya antara membaca firman Tuhan, mengajar di Alkitab di gereja dengan di YouTube. Ya. Dan saya bersyukur gereja-gereja di Amerika respect me. Luar biasa sambutan mereka. Ya. Saya bersyukur ternyata penggemar-penggemar Sofia sampai ke Amerika, teman-teman. Saya tahu ada banyak orang ingin ketemu dengan saya. Banyak orang pengen ketemu dengan saya. Banyak orang WA ke saya, Bu, Sofia tuh saya mimpi. But I'm very sorry, saya tidak mungkin bertemu dengan Anda semua. Kenapa? Karena saya tidak membangun kerajaan saya sendiri. Saya membangun kerajaan Tuhan. Makanya Anda tidak tahu nama saya, Anda tidak tahu muka saya. Ya? Saya tahu ada banyak fans saya termasuk di Amerika sini, teman-teman.
Ya. Saya ludahi nabimu. Ya, nabi pedofil cabul. Ya. Saya ludahi MUI. Saya ludahi. Ya. Saya ludahi kalian semua ustadz-ustadz di Indonesia termasuk Menachem Ali. Sundel, kau di sini ngapain Pak Sundel? Melacur. Ya. Agama pelacuran itu harus segera diberantas dari Indonesia, teman-teman. Agama kawin muta'ah itu harus segera diberantas. Ya, kalian lihat tuh di daerah Puncak. Orang-orang muslim kawin muta'ah, kawin kontrak dengan pelacur-pelacur. Enak dong, enak. Itulah yang Islam ajarkan. Menikahi bocil dan anak kecil, surat 65 At-Talaq ayat 4. Itulah yang Islam wariskan kepada Indonesia. Ya. Dan kalian harus ingat teman-teman, impact yang kita lakukan begitu besar sehingga ustadz mereka menyediakan 100 pengacara hanya untuk menangkap Sofia Al-Hayat, bayangin. Dan mereka harus koordinasi dari Sabang sampai Merauke. Bukan cukup dari Indonesia, Ustadz Ahmad Waki hanya untuk menuntut Sofia Al-Hayat mengkoordinasi ustadz dari Yaman, Maroko, Arab Saudi dan Irak, bayangin. Aduh semangat banget sih Bu. On cam aja kenapa? Bacotnya aja dari tadi. Malu-maluin. Indonesia. Ya. Ya. Akhlak bejat Muhammad itu sekarang sudah terbuka di internet, teman-teman. Fake aja, akun fake doang banyak bacot. Sudah kita buka di internet. Bacotmu yang gede keterlaluan di Indonesia. Ya. Kalian hanya bisa keluar-keluar menutup rumah ibadah di Indonesia. Kalian hanya bisa keluar-keluar membunuh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, mengebom gereja saya. Ya. Terorisme di pesantren-pesantren itu yang diajarkan di Indonesia. Sudah saatnya mereka gulung tikar, teman-teman. Densus 88. Ya sudah berkoordinasi untuk apa? Untuk menggulung paham terorisme, akarnya dari mana? Ajaran Muhammad. Ya, mereka bahkan sekarang ini di Indonesia katanya beribadah Islam di rumah-rumah dilarang, akan diawasi. Kenapa? Dulu zaman Soeharto masih ada Intel. Ada Intel yang mengamati ajaran Islam. Sekarang ini Intelnya lemah. Anda perlu tahu intelijen negara sekarang ini lemah. Mereka MUI mencoba menutup ibadah Islam di rumah. Kenapa? Karena itu akar terorisme. Mereka membrainwash otak-otak bangsa Indonesia Islam yang gampang dijual agamanya ini untuk minum kencing onta. Di brainwash untuk memasukkan ajaran radikalisme. Ya? Masa yang benar. Bu Sofi. Lanjut dulu Bang Talita. Bu Sofi kena ini dia. Peringatan dia. Bang Talita monitor. Alhamdulillah udah keluar jin gombel. Parah, mulutnya parah. Terus kamu bisa jawab dia enggak? Tak bisa. Ya? Jangan tinggal di Indonesia, bilang jangan tinggal di Indonesia kalau kayak gitu mulutnya, jangan tinggal di Indonesia. Pergi dari luar negeri sana, jangan di Indonesia. Saya memang tidak tinggal di Indonesia, kenapa? Alhamdulillah kalau gitu. Hah? Ya Allah, ada orang kayak begini. Oh iya, saya akan bongkar terus akhlak bejat nabimu itu. Terus kami yang ditinggal di Indonesia ini, gereja kami ditutup. Bagaimana tuh? Hah? Mana dalilnya, mana buktinya, ngemeng aja. Banyak tuh udah di media kalian ya. Kita ini harus kasihan teman-teman. Mereka ini benar-benar sudah di brainwash dari bayi, dari kecil. Kayak tetangga-tetangga saya tuh. Dan mereka nggak tahu apa-apa tentang Islam. Matamu di brainwash dari kecil. Kamu mau bukti? Kita tes Kristen aja. luar biasa. Di Prancis 200.000 anak dicabuli oleh pastor. Luar biasa, hore. 200.000 anak dicabuli oleh pastor di Kristen. Yang kita bicara tuh ajaran. Babu-babu yang dicabuli Muhammad berapa banyak? Wey, iblis, dengerin iblis Kristen yang sesat di seluruh dunia tahu. Hah? Malu kalian membuka nabimu yang mencabuli babu-babu itu? Iblis itu kalian tuh yang muslim-muslim Indonesia itu. Ya. Islam itu dibangun di atas deception atau penipuan. Yesaya 60 itu akan segera digenapi, teman-teman. Kita percaya hanya orang-orang yang hatinya seperti merpati lah yang akan pulang ke kandangnya. Mereka akan kembali kepada iman yang benar.
Memang kasihan sekali, mereka ini di-brainwash-kan dari kecil ya. Teman-teman saya muslim, saudara saya muslim. Juga mereka jarang puasa, nggak tahu apa-apa, baca Arab juga nggak bisa, belepotan. Ya. Kalaupun bisa ngaji cuma ngapal doang. Ya saya tanya teman saya, kamu kalau baca Quran tuh, sekarang gini loh, ketika saya ngerti artinya Quran, saya bilang, loh kok ini bisa nggak murtad ya? Aneh. Ternyata ketika saya kamu kalau baca Quran itu kamu ngerti nggak sih artinya? Enggak. Lah kamu yang kamu baca apa? Ada terjemahnya? Enggak, dia baca bahasa Arabnya doang. Jadi kamu baca Quran itu kamu nggak ngerti artinya, saya bilang. Enggak. Ternyata 85% Muslim Indonesia tuh nggak ngerti artinya. Jadi dulu ya kalau tetangga saya sebelah rumah saya belajar ngaji, saya pikir tuh mereka ngerti artinya. Enggak, ternyata belajar membeo. Cuma bisa bahasa Arabnya tapi nggak ngerti artinya. Kalau saya dulu pikirnya gini teman-teman. Kalau saya dulu ngeles bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris, saya tuh ngerti artinya gitu loh. Ketika diajarin lagu dalam bahasa Inggris, diajarin grammar, diajarin tenses, saya ngerti artinya. Karena kita suruh ngapalin vocabulary. Ya, ini meja, table, kursi, chair, apple, orange, itu diapalin. Artinya ngerti tuh. Saya pikir dulu begitu kalau orang-orang tuh belajar ngaji. Ternyata nggak ngerti artinya. Apalagi mereka kebiasaan ke masjid nggak pernah bawa Quran. Nah kalau kita bawa Alkitab, kita baca, kita pelajari. Saya lebih mendalam lagi, saya studi the Bible. Bukan cuma baca aja, saya mempelajari betul bahasa-bahasa yang ada di dalam Alkitab kita. Saya mempelajari manuskrip Alkitab kita. Saya mempelajari bagaimana Alkitab ini bisa sampai di tangan kita. Sama seperti ketika saya mempelajari Islam. Saya pelajari bagaimana ini Muhammad kok bisa jadi nabi. Ternyata nggak pernah diurapi, padahal nabi itu haruslah seorang yang diurapi. Nabi itu harus terima firman dulu, baru penggenapan nubuatan kejadiannya. Muhammad enggak, kejadian dulu, baru ada ayat turun, namanya asbabul nuzul. Lah ini aneh, ketika dia terima, saya mempelajari bagaimana nih Muhammad kok bisa terima wahyu. Dia bisa dalam kondisi trance itu artinya dia secara nggak sadar, matanya terbalik, dia mulutnya mengeluarkan busa dan mengeluh seperti onta muda. Diselimuti sama sahabat-sahabatnya. Ini tanda-tanda epilepsi atau ayan. Aduh. Ya? Dan di dalam Alkitab tidak pernah ada nabi ketika bertemu dengan Tuhan mendapatkan wahyu mempunyai gejala-gejala epilepsi seperti Muhammad ini. Saya sendiri mendengar suara Tuhan dan tidak pernah saya jatuh sampai mulutnya berbusa, sampai matanya kebalik dalam kondisi trance. Itu kondisi kerasukan. Saya mempelajari bagaimana dia menerima wahyu pertamanya di dalam Gua Hiro. Dia dicekik, difagan atau ditekan dengan kuat pada leher, alias dicekik 3 kali. 4 kali malah dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1, halaman 179. 4 kali dicekik dengan secarik kain, dibaj kain sutra yang ada tulisannya untuk membaca, dan Muhammad gak bisa baca katanya. Ini sudah tanda-tanda bahwa yang dia temui itu bukanlah malaikat, melainkan iblis. Karena saya ketemu 2 kali roh jahat. Yang 1 kali pengen mencekik saya. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, gak ada istilah cekik-mencekik. Betul gak, Faith? Apalagi malaikat. Kalian baca tuh. Iya, kalian baca di malaikat yang menampakkan diri. Ada gak yang mencekik Nabi Samuel, mencekik Musa? Damai sejahtera ya kasihnya. Iya. Lalu saya melihat ketika dikatakan Quran ini turun, kitab wahyu dari langit ke-7 ke langit pertama. Ternyata pada zaman Muhammad sudah ada perbedaan bacaan antara para sahabat. Lalu mereka datang ke Muhammad, antara lain Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab. Ketika membaca surat Al-Furqan ya, surat 25. Lalu Muhammad berkata begini, oh kamu bacaannya benar, kamu juga benar, gak apa-apa. Jibril memang menurunkan Quran dalam 7 versi, 7 ahruf katanya. Loh, ketika saya membaca itu namanya sabatu ahruf. Loh ini jelas dobos bin ajaib ini. Jibril dikabarkan bolak-balik 7 kali dari langit pertama ke langit ke-7. Padahal di dalam Quran dikatakan 1 kali perjalanan membutuhkan waktu 50.000 tahun. Manusia, hitungan manusia loh. Ini sudah dobos ini. Artinya ini dia tidak tahu dimensi roh dengan dimensi fisik kita. Antara dimensi roh dengan dimensi fisik, saya kasih tahu Anda. Itu tidak menggunakan hitungan tahunnya kita. Ya. Itu dobos. Lalu mereka percaya ini Jibril menurunkan Taurat pada Musa. Jibril menurunkan Taurat pada nabi-nabi kitab-kitab. Termasuk pada Abraham dikasih kitab.
menurunkan Injil kepada baby Isa ini. Saya lebih ketawa lagi ketika membaca surah Maryam ayat 30. Ada bayi berusia 40 hari belum punya gigi, masih nenen, masih netek, bawa kitab dari dalam kandungan. Surah Al-Maidah ayat 110. Ini si bayi Isa diajar menulis kitab hikmah Taurat dan Injil di dalam kandungan. Loh iki apa iki? Nanya. Ayat. Allahnya di mana? Waktu ngajar Nabi Isa, masuk dalam kandungan juga kah? Lah itu, pertanyaannya tuh bolpennya masuknya lewat mana, Pak? Hah. Yo, ngeri. Parah ini, parah. Lebih heran lagi saya membaca. Isa ini ternyata dibunuh pada zaman Musa. Surah 4 ayat 153 sampai 157. Loh, kalau Isa ini disamakan dengan Yesus, lah orangnya belum lahir sudah mati, dibunuh. Oh, katanya dikejar-kejar sama si Daud. Iya, dikejar-kejar pula sama si Daud. Gimana dia? Isa yang mana? Jadi Musa, Daud, dan Isa itu ketemu, Pak, di dalam Quran. Masya Allah. Loh, katanya Zakaria juga ketemu, bagaimana tuh? Ketemu, Zakaria tuh ketemu sama bapaknya Musa dan Harun. Oh, pantas Daud baca Quran. Lebih parah lagi orang Samaria bisa ketemu sama Musa di dalam Quran surat Toha. Ayo. Repot, pantas Allah baca. Zakaria hidupnya kapan, Bu Sofi? Zakaria hidupnya abad pertama, tahun-tahun sekitar tahun 1 sampai Yesus lahirnya kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Loh, kan ada dua tuh Nabi Zakaria, satu kata mereka nabi. Enggak, Zakaria mereka salah pula ya, bukan nabi tapi imam. Zakaria itu imam besar. Ayahnya Yahya. Jadi mereka berpikir bahwa ayahnya Yohanes Pembaptis, Yahya itu seorang nabi. Padahal bukan ya teman-teman ya, tapi keturunan imam besar. Makanya ini gobloknya setengah mati nih muslim. Oh. Atas Allah baca surat Toha dengan baca Yasin. 410. Saya baca kayak begini, Zakaria tuh bisa gak murtad ini loh, karena mereka dibutakan dan mereka gak ngerti teman-teman. Masya Allah. Ini gimana ini? Siapa lagi tadi? Daud ya? Bu Sofi bisa jelaskan? Itu Allah membaca surat Yasin dengan surat Taha. Mazmur. Oh, baca itu Mazmur ya? No. Yasin dan surat Toha. Jauh banget. Jauh banget, brother. Oh, gila, ketemu semua sama dia. Wah, berarti jauh banget. Berarti Isa omnipresent juga dong. Omnipresent kan tuh? Ini parah loh Indonesia teman-teman botolnya. Ya, kemarin itu si siapa Adriani Adil masuk ke sini. Oh, saya ahli Alkitab, saya lebih ngerti Alkitabmu. Saya ini lebih Kristen dibanding Kristen. Kita tanya Yesus suku apa, Bu? Suku Nasrani katanya. Bu Sofi tahu nggak Bu Sofi? Adriani itu Bu Sofi, STR udah mati, tapi masih pakai gelar dokter. Udah mati STR-nya. Masya Allah. Aduh, kacau lu. Saya udah cek itu. Iya, kalian dialog sama kita. Kita bukan apologet yang ngodong-ngodong, teman-teman. Kami tuh bukan orang Kristen yang cuman ke gerejanya seminggu cuma 1 kali. Ya, saya dulu waktu lahir baru teman-teman saya menghabiskan waktu hampir tiap hari di gereja. Hampir gak pernah saya tuh di kos-kosan. Saya tidur di gereja karena kami ada menara doa. 24 hour, 24 jam. Ya. Dan biasanya jemaat gak mau kalau doa misalnya jam 1 malam, jam 3 itu kebagian kita pelayan-pelayan Tuhan. Kami bukan orang biasa yang cuman ke gereja seminggu sekali untuk memanasi bangku gereja. Apalagi ada orang yang mengaku masuk mualaf muslim. Saya dulu di Kristen ke gerejanya cuma waktu Natalan sama Paskah. Loh. Anjir. Ya, jadi kalian kalau musiman dengan kami, ya, kirimkanlah yang berbobot sedikit. Ya. Kirimkan yang berbobot. Yang ngerti sejarah, jangan yang nggak ngerti sejarah. Tadi loh, sampai 1 jam di ruangnya siapa ya tadi? Bukan ruangmu ya, Fit, ruangnya Agatha. Muslim ditanya, Musa sama Daud lebih dulu mana?
Ini ada server. Luar biasa ya. Lebih luar. Aduh. Assalamualaikum. Nih, server, ada apa? Server, ada apa? Umat Paulus. Aduh, gimana server? Mana dulu Musa dengan Daud? Sampai kelabakan juga nih. Umat Paulus. Hah? Kenapa? Kacau, lagi kacau nih. Mencontoh Rasul Paulus kita bangga kok. Rasul Paulus mengajarkan hidup kudus menikah dengan satu orang istri. Rasul Paulus mengajarkan kita tidak terlibat perzinahan dan perselingkuhan. Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Rasul Paulus mengajarkan kita bersih dalam hal keuangan. Ya, daripada nabimu cabul ngajarin membat mantunya, ngajarin nikahi bocil. Loh, kita tuh bangga dengan Rasul Paulus, betul nggak teman-teman? Harusnya. Ya, Paulus itu semakin baik. Paulus itu orang mana? Orang Israel kah? Apa orang Itali? Orang Jawa. Gini aja, Ariel. Gini aja, Ariel. Tunjukkan satu ajaran Paulus yang Ariel. Kalau ada ajaran Paulus yang mengajarkan tentang menikahi anak kecil, saya mau alam sekarang juga. Ayo. Justru Paulus itu mengajarkan kalian cara menyembah manusia. Oke, sabar. Memang disembah. Kan saya minta tadi. Justru Yesus aja waktu lahir, Iya. baca dong Matius 2. Waktu lahir saja sudah disujud sembah oleh raja-raja, betul nggak? Aduh. Iya, makanya kalau ada ajaran Paulus menikahi anak kecil, saya mau alam beneran. Ya, tapi yang paling parah, yang mengajarkan sujud menyembah kepada Adam pertama kali si Allahnya itu. Di surah 2 ayat 34, betul nggak? Ada 4 ayat di dalam Quran. Allah ini mengajarkan bahkan bukan manusia, malaikat disuruh sujud menyembah kepada manusia lagi. Masya Allah. Katanya enggak boleh. Nggak kafir tuh. Apakah itu nggak kafir apa enggak ini? Bersujud pada yang lain. Justru iblis yang tidak mau sujud kepada manusia, iblis hanya mau sujudnya kepada Allah. Malah dikafir-kafirkan sama si Allah. Panggil dulu iblis. Bukannya nggak boleh sembah manusia, kenapa disembah? Kata mereka itu kan begitu. Tanya dulu Ustadz ya, Ustadz. Pak Ustadz, selamat sore Pak Ustadz. Pak Ustadz monitor. Yang benar yang mana nih? Boleh sembah manusia atau Pak tidak? Ustadz. Pak Ustadz. Sugiono itu Pak, Bu. Pak Ustadz Sugi. Dengar nggak Pak Ustadz? Sugiono. Pak Ustadz bukan ini. Pak Ustadz. Ustadz-ustadzan itu. Dulu nih, Ustadz beneran apa Ustadz-ustadzan? Iya, mau kita panggil dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz Sugiono, Pak Ustadz Sugiono, Pak Bu, Ustadz. hati-hati. Pak Ustadz. Dan Bapak Ustadz yang sudah ini nih, yang sudah murtadin ini. Kafir. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bapak Ustadz beneran apa? Bukan makan ibab. Udah makan ibab ini, Ustadz yang udah makan ibab apa yang belum? Ustadz yang dapat hidayah. Diem dari tadi. Ustadz ngomong Pak Ustadz. Udah ngikutin Dewi Bulan dia. Dewi Bulan makan babi, pokoknya asal mengucapkan Bismillah dan Al-Fatihah. Oh, ya kah? Ayo teman-teman, ayo. Tutorialnya begitu. Oh. Naikin aja si Ariel nih. Ayo Ariel. Coba Ariel. Ariel, kamu ini dulu. Apakah dengan membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi langsung jadi halal? Ayo Ariel, jawab. Ayo Ariel, keluar Ariel. Apa? Tanya dulu. Ayo. Jawab dulu Ariel, jangan Ariel. Yang kemarin. Jawab dulu itu, jawab dulu Pak Bila, jawab dulu. Itu satu pertanyaan ditanya, jawab dulu itu, pertanyaan gampang, jawab dulu itu. Apa pertanyaannya Pak Bilal? Ulang lagi. Pertanyaannya membaca Bismillah dan Al-Fatihah, apakah babi jadi halal, Bro? Gimana, Bro? Gimana tuh? Menurut Al-Quran ya, Bro? Halal Pak Bilal, kok nggak ada. Masya Allah. Itu asumsi kalian. Halal buktikan nggak halal, buktikan nggak baca kalau membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi itu jadi haram. Coba buktikan. Ya memang babi haram. Iya, dalilnya di mana? Kan sudah baca Bismillah dengan baca Al-Fatihah.
Loh, itu buat makanan yang disembelih bukan pakai atas nama Allah. Oh, itu iya. Kalau disembelih ya pakai nama Allah ya halal. Iya, bismillahirrahmanirrahim dengan makanya sembelih dulu atas nama Allah biar halal. Dengerin dulu bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Berarti semua jadi halal ya kalau udah disembelih sama ngucap ya. Udah halal ya. Yang haram ya udah Pak Bilal. Yang halal lain kali Pak Bilal sebelum dimasak ya, disembelih itu dalam itu dulu, ngucap dulu. Jadi biar jadi halal ya. Bukan dengan nama ya. Yang Maha Pengasih bukan salah. Kenapa? Babu pakai bismillah. Tuh. Gimana tuh? Itu baca Ini bismillah itu sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Untuk membelah babu. Itu halal nggak itu? Kalau yang haram tetap haram. Halal nggak? Kalau yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Meskipun babi haram, kalau baca bismillah tetap lebih haram gitu. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Buktikanlah, jangan kor-kor aja lah. Malu-maluin lah. Ya, kalau dikasih dalil percuma nanti kalian tidak kerja. Gak ada dalilnya. Masalah makanan aja dia nggak paham loh, makanan loh. Iya, karena makan itu harus mengucapkan basmalah dulu gitu. Dengan nama Allah bukan nama Yesus. Aku lihat kan, aku kemarin itu kan bikin VT tuh. Ada di Pakistan ceruk makan ceruk. Kawinan mereka berdua itu pakai baca Al-Fatihah. Waduh, terbaru ya? Di ini loh di report orang-orang sih. Tapi aku mau tunjukin apakah itu. Dengerin, Mbak. Kalian itu di gereja itu ya, di gereja Inggris sama di Australia sekarang melegalkan LGBT loh, diberkati loh. Tapi itu bukan gereja yang benar loh. Pengakuan imannya aja beda loh. Ya. Pengakuan imannya beda. Iya kan, sananya itu di gereja bukan. Berarti itu gak benar. Di sananya di gereja bukan. Sama kayak gini. Pengakuan imannya beda loh. Sama kalau Tirmidzi dulu itu di gereja bukan. Ajarannya bisa dirubah-rubah kayak gitu. Bro Adi itu membukain Tirmidzi bahwa dia itu adalah Islam. Iya kan? Misi 25 bentar ya. Iya, ajaran kalian bisa dirubah-rubah itu bisa itu teroris itu membunuh orang. Sama kayak gitu. Teroris itu kan mengaku dia Islam, dia membunuh orang, benar enggak itu? Benar lah, bagi mereka benar. Kan halal bagi mereka, kalau murtad aja halal kok. Benar enggak? Darah murtad aja halal. Benar enggak? Darah yang murtad aja halal buat mereka. Darah yang murtad. Berapa tuh? 26 gimana? Ini ajarannya ajaran 56. Buka dulu, Dik. Oke. Apanya yang halal itu, Bunda? Hah? Darah yang murtad halal. Apanya yang halal? Darah yang murtad. Kalau kami orang Islam haram makan babi, makan anjing. Tapi kata si Arli tadi kalau itu disembelih dulu atas nama Allah katanya jadi halal. Gimana dong? Yang halal itu halal, kambing, sapi, ayam. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Terus coba Ibu baca. Oke, tunggu. Bacain di. Oke, kita fokus tema kita LGBT dulu. Oke, tunggu. Tema kita LGBT dulu ya. Nih. Zain bin Haritsah tiba di Madinah sementara Rasulullah sedang berada di rumah. Zaid datang dan mengetuk pintu, lalu Rasulullah berdiri menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju. Wow. Sambil menarik kainnya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aduh, kok yang begitu disimpan-simpan sih? Itu di mana ayatnya, Di? Di mana ayatnya, Di? Ntar gue SSD. Tunggu dulu, catat. Tunggu aku catat. 2656. Sunan Tirmidzi ya? Tirmidzi kurang ajar nih. Silakan aja. Nanti tunggu serangan balik dari saya nanti. Ya. Tirmidzi berapa? Tirmidzi enggak kamu. Tirmidzi berapa, Bro? Kamu serang balik. Ini oknum apa bukan? Oknum apa bukan? Orang kitab mulu. Tirmidzi berapa, Bro? Ini enggak, kita kasih ini dong. Kita dengarkan mereka dulu. Itu oknum apa bukan? Ayat loh. Mau kebantah. Berapa? Ayat kok dibantah. Tirmidzi 2656. 2656. 2656. Catat nih, catat.
di mana, masya Allah. Ya, nambah-nambahin. Catat, nambah-nambahin koleksi. Ya, dapat ilmu. Ini kok yang begini disimpan-simpan ya? Ibarat saya gurunya, kalian anak kecil yang saya diajarin, anak kecilnya bandel gitu, botol. Dapat ilmu. Iya. Aduh. Dapat ilmu Iya. nih. Kalian kan barang haram jadi haram, bang haram jadi halal. Bangkai haram apa halal? Bangkai haram apa halal? Bangkai. Gini, pertanyaannya gini. Kalau bangkai binatang haram. Kalau ikan binatang bukan? Bekas istri anak menantu halal kan? Ada kecualinya. Ada kecuali. Ada kecuali. Baik saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita hanya bisa tertawa, kita hanya bisa tersenyum. Sekalipun Alkitab seperti dihinakan, Tuhan tahu kita hanya bisa berdoa. Kiranya yang melakukan itu segera bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.